Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Eka Octavia, selaku CEO dari Business Plan atau Perencanaan Usaha. Sebelum membuat bisnis plan, hal yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha adalah yang pertama, produk apa yang ingin dibuat, yang kedua, mengapa produk tersebut dibuat, yang ketiga, siapa target pasarnya atau pembelinya, yang keempat, kapan produk akan dibuat, dan yang terakhir, di mana produk tersebut dibuat atau tempat usahanya di mana. Business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari business plan sendiri yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Setelah mengetahui dan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan, kemudian menguraikannya satu persatu. Pertama adalah tahap ide usaha. Lalu perumusannya konsep ide usaha dan studi kelayakan usaha ini wajib dilakukan oleh pengusaha untuk melihat apakah prospek dari bisnis yang dijalankan. Mulai dari konsep ide usaha dan kelayakan dari usaha tersebut itu baik atau tidak. Kelayakan meliputi kelayakan pasar, kelayakan teknis atau operasional, kelayakan manajemen organisasi, dan yang terakhir adalah kelayakan keuangan. Pada prinsipnya, ada 4 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan, yaitu aspek manajemen produksi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek pemasaran. Aspek manajemen produksi, yaitu aspek manajemen produksi, menurut Mr. Elbridge, adalah suatu usaha untuk mengatur dan mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu, serta jumlah yang telah ditentukan. Hal pokok dalam manajemen produksi yaitu A. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan dalam menyusun perencanaan produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jenis barang yang diproduksi, yang kedua, kualitas barang, yang ketiga, jumlah barangnya, yang keempat, bahan bakunya. Yang B, pengendalian produksi. Apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil maksimal dengan efektif dan efisien. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyusun perencanaan jadwal kerja. Yang kedua, pengaturan jadwal kerja, pengaturan detail perencanaan sistem kerja. Yang ketiga, menentukan target pasar. Yang C, pengawasan harus dilakukan saat produksi berlangsung. Tujuannya, agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi tersebut sesuai dengan harapan yang diharapkan. Tepat waktu, tidak kekurangan atau kelebihan budget, produk sesuai dengan standar kualitas, hingga siap untuk dipasarkan. Adapun hal yang sebaliknya dilakukan adalah yang pertama, menetapkan standar dan kualitas barang. Yang kedua, melaksanakan produksi tepat waktu. Yang ketiga, quality control atau pengecekan ulang produk-produk yang dipasarkan. Yang B, aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam sebuah ide usaha.
Perencanaan dan persiapan SDM yang handal akan turut mempengaruhi pada produk dan pelayanan sebuah usaha. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perlu kiranya seorang wirausaha menganalisis hal-hal berikut. Yang pertama yaitu desain pekerjaan. Desain pekerjaan itu merupakan sebuah desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Hal ini melihat jenis usaha yang dijalankan. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan sebagai acuan tugas divisi. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan sehingga terlambat produksi. Yang ketiga, job value. Job value untuk menghargai nilai jabatan yang dihubungkan dengan gaji dan tunjangan yang diterimakan. Yang keempat, kapasitas SDM. Kapasitas sangat menentukan produktivitas, oleh karenanya kapasitas SDM disesuaikan di level apakah bidang usaha. Rekrutmen juga perlu digunakan di dalam perusahaan, harus menentukan kriteria penyeleksian karyawan. Produktivitas, pengusaha harus memperhatikan produktivitas karyawannya karena kontribusi positif karyawan berdampak positif bagi perusahaan. Training dan development merupakan perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, oleh karenanya setiap SDM diberikan pelatihan dan pengembangannya. Compensation dan benefit. Setiap perusahaan harus bisa memberikan kompetisi yang kompetitif kepada karyawannya yang terbaik. Karyawan dengan kinerja baik berhak mendapatkan reward. Career planning. Perusahaan dapat mengkategorikan karyawan ke dalam beberapa level, sehingga memacu presentasi dan kinerja di level mana sebagai target pencapaian. Motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam sebuah perusahaan yang berpengaruh terhadap mental para karyawan. Untuk itulah diperlakukan motivasi yang baik. Hal pertama adalah pemberian kuasa kepada karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk beberapa hal, karyawan diberikan kewenangan melakukan pengambilan keputusan sendiri. Sebuah perusahaan harus punya strategi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi karyawan, yaitu melalui program pelatihan proses evaluasi. Program pelatihan meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan, pelatihan keterampilan keamanan, keterampilan sumber daya manusia juga. Proses evaluasi digunakan untuk mengalokasikan kenaikan gaji, memberikan umpan balik dan pengarahan bagi karyawan. Mengindikasi kelebihan dan kekurangan karyawan mempengaruhi peluang para karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa mendatang. Yang C, aspek manajemen keuangan. Aspek keuangan dari perencanaan usaha harus dapat diperhatikan, memperlihatkan potensi yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, rugi laba, dan cash flow. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek ini adalah yang pertama, sumber pendanaan. Sumber pendanaan yaitu ada dua sumber pendanaan, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan atau modal investasi meliputi tanah, bangunan, perawatan, biaya praoperasi, dan biaya lain-lain.
Yang ketiga, kebutuhan pembiayaan modal kerja, meliputi bahan baku, bahan perlengkapan, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, telepon, dan alat kantor, biaya lain-lain. Yang keempat, analisa biaya tetap, gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya iklan, dan biaya lain-lain. Biaya berproduksi meliputi upah, biaya bahan, biaya kemasan. Yang keenam, proyeksi aliran. Uraiannya setiap tahun itu sumber dana inflow-nya itu berbeda-beda. Penggunaannya dana setiap tahunnya juga berbeda. Arus kas bersih net flow A sampai B itu juga beda. Keadaan kas awal dari tahun ke tahun itu juga beda. Penentuan harga pokok produksi. Perhitungannya harga pokok penjualan harus dibuat agar diketahui beberapa pokok yang dikeluarkan untuk membuat suatu barang dan digunakan sebagai penetapan harga atau perhitungan laba dalam perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan industri membuat permen susu dalam sekali produksi, mengeluarkan biaya sebagai berikut. Setiap 5 liter, setiap 1 liternya itu dihargai 1.200. Kalau dikalikan 5 menjadi 6.000. 5 contoh juga, 5 kilo gula pasir, setiap kilonya harganya 5.000. Kalau 5 kilo, 25.000. Bahan bakar, 2.750. Semuanya di total 33.750 rupiah. Dari bahan-bahan tersebut dapat dihasilkan permen susu sebesar 7,5 kg. Sehingga dapat dihitung harga pokok permen susu setiap 1 kg adalah 33.750 dibagi 7,5 rupiah. Hasilnya yaitu 4.500 rupiah. Apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan kotor sebesar 25%, maka besarnya harga jual permen susu per kilogram yaitu 4.500 rupiah. Atau bisa juga dihitung 4.500 dikalikan dengan 25%. Dan hasilnya 5.625 rupiah. Alat analisis dalam aspek keuangan, yaitu dalam rangka mengukur kelayakan suatu usaha dari sisi keuangan, maka pengukuran kelayakan usaha di mana intinya adalah kondisi di mana hasil dipertemukan besar dari sana yang diinvestasikan, pendapatan itu lebih besar daripada total biaya. Ada beberapa cara untuk mengukur kelayakan usaha dari sisi keuangan, yaitu A. Return on Investment atau ROI, merupakan ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah usaha dibandingkan dengan biaya dan modal awal yang dikeluarkan. Cara ini merupakan perhitungan yang sangat sederhana dan cukup mudah untuk dilakukan. Rumus perhitungannya adalah ROI sama dengan pendapatan yang dihasilkan per dibagi atau per modal yang ditanam dikalikan 100%. Pendapatan yang dihasilkan dapat berupa arus kas yang diterima setiap periode atau pendapatan dalam jumlah besar. ROI tidak memberikan indikasi berapa lama suatu investasi. Namun demikian terkadang ROI dinyatakan dalam satuan tahunan atau disetahunkan. Kriteria investasi adalah semakin tinggi persentase ROI, maka investasi semakin disarankan. Persentase bunga bank. Kalau ROI dari suku bunga bank itu dianggap layak. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha untuk mengetahui seberapa
besar peluang pasar bagi produk yang ditawarkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek pemasaran dalam perencanaan usaha, antara lain yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku konsumen. Yang kedua, menganalisis pasar konsumen menggunakan 7O pertanyaan kunci, yaitu siapa yang ada di pasar, apa yang dibeli oleh pasar, mengapa pasar itu membeli, siapa yang berperan serta dalam pembelian, bagaimana pasar melakukan pembelian, kapan pasar membeli, di mana pasar membeli. Yang ketiga yaitu menganalisis pesaing. Menganalisis pesaing bisa mengidentifikasi pesaing perusahaan, mengidentifikasi strategi-strategi pesaing, penentuan tujuan pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, menentukan target marketing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, market targeting, dan market positioning. Yang kelima, menetapkan marketing budget, menentukan timing, menentukan marketing mix. Business plan atau dokumen tulis yang membuat langkah kegiatan yang perlu dilakukan ke depan agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Ciri-ciri bisnis plan yang baik itu seperti scale of business, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, reliable dapat diandalkan, time scale batas waktu yang ditentukan. Yang harus diingat dalam bisnis plan, hal-hal pokok dan penting. Karena itu tulislah hal-hal yang diperlukan. Tulislah rencana yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Yang pertama, semua yang Anda inginkan haruslah dikerjakan secara benar sejak awal. Jika Anda gagal dalam perencanaan, sesungguhnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Yang ketiga, usaha untuk membiasakan kebenaran bukan membenarkan kebiasaan. Gunakan bisnis plan hanya untuk menetapkan tugas-tugas konkret, tanggung jawab, dan batas waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas konkret yang direncanakan itu. Bisnis plan itu bagi Anda harus membuat yang pertama yaitu praktis, praktek tidak sulit. Yang kedua, konkret. Aspek-aspek dalam bisnis plan yaitu pasar, teknis, manajemen, hukum, ekonomi, dan sosial keuangan. Adapun note untuk kita semua yaitu banyak sedikitnya aspek yang diteliti serta kedalaman analisa tergantung pada besar kecilnya bisnis yang akan dilaksanakan. Sekian perkenalan dan presentasi dari kami dari produk bisnis plan yang diwakili oleh saya selaku CEO. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Christina Eka Octavia selaku wirausaha dari Business Plan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.